apakah BOS untuk SD itu juga bisa untuk MI? Tentunya SD dan MI itu sama juga, walaupun MI itu di bawah pembinaan Kemenak, nanti polanya hibah Mas, jadi insya Allah bisa. Hanya memang kami ini kan terbatas, maka nanti kalau ada Mas Ari didapati MI kok ada yang perlu dibantu gitu ya. Jadi buat aja pengajuan melalui Disdik, nanti kita bahas di saat menyusun anggaran. Tapi prinsip dasarnya bisa karena itu wilayah masih wilayah di tingkat kewenangan pemerintah kota. Insya Allah bisa. Nanti memang sekarang belum, masih kita cari yang SD dulu kita utamakan. Karena MI itu kan syaratnya Mas nanti kalau dapat BOS dari kota gitu ya, MI-nya nggak boleh narik Mas. Nggak boleh narik ke orang tua. Jadi memang yang kita pilih itu sekolah-sekolah pinggiran yang tadi saya cerita. Hidup enggan, mati tak mau gitu kan, kasihan gurunya. Maka kita hadir, beberapa sekolah kita hadir, alhamdulillah kita memang hitung-hitungan. Kelasnya ada berapa, kelas 1 sampai kelas 6 kita hitung. Nanti kira-kira prediksi muridnya sekian gitu, kita coba hitung dan alhamdulillah dengan begitu teman-teman guru kan insya Allah kesejahteraannya juga akan bisa ada tambahan lah. Nah, cara-cara kami begitu, insya Allah bisa tapi bertahap ya Mas. Sementara ini masih SD, pasti nanti akan berkembang ke yang lain. Yang setara kan SD MI atau SMP MTS. Gitu Mas Ari. Oke, tadi ada lagi pertanyaan Mas Bowo. Izin Pak Harjito sekalian nggih. Nggih, sekalian. Nggih, Pak Mas Harjito. Mas Bowo, sorry. Wah, Pak moderator Pak Dr. Harjito tak panggil Mas ini. Mas Bowo, jadi di Semarang saya terangkan dulu awalnya mengapa kami waktu itu mengejar untuk dapat non ASN ya, non ASN. Jadi non ASN itu kami dorong memang pada waktu itu karena kami pada sama-sama kesulitan. Ini tak kasih ini materi sedikit ini. Nah, ini. Jadi pada waktu itu kami ingin membangun bahwa guru itu dihargai gitu ya. Bangun database, komunikasikan dengan pimpinan. Waktu itu kami juga sama Mas, kondisi kami memberikan data yang komplit. Konsep Pak Wali itu bergerak bersama. Dibangun pondasi saling percaya dan libatkan semua pihak. Ini Pak Wali, Ketua DPRD, Komisi D, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Pengawas, Kepala Sekolah, PGRI, tentu yang mengkoordinasikan Kadisdiknya untuk mengambil peran semuanya. Nah, kami diskusi karena ada larangan mengangkat honorer pada real guru tidak bisa, tidak diajar muridnya, maka kami menggunakan istilah non-ASN. Jadi tentu kalau non-ASN itu pun juga kami diskusi karena undang-undangnya ASN. Jadi kami yang di luar undang-undang karena kebutuhan itu prinsipnya ya. Ini kita coba itu. Pada waktu itu, mohon maaf, boleh nanti dibandingkan dengan kota-kota lain. Hargai profesi. Penghargaan dihitung dan diusulkan melalui TAPD, DPRD, masuk Perda APBD, ini juga tidak barang mudah, kita berjuang. UMK, jadi Semarang dapat UMK ditambah jenjang pendidikannya. Kalau dia S1, misalnya UMK-nya sekarang kita 2.810, jenjang pendidikannya misalkan S1 tambah dapat 575. Berarti nanti kurang lebih 3,3 sekian dikurangi untuk bayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kurang lebih 225. Itu yang dia teman-teman. Jadi kami tidak menggunakan istilah honorer, guru GTT tidak. Kami menggunakan istilah kami itu ada non-ASN, yang belum ASN. Karena ASN nanti ada CPNS, ada PNS dan ada P3K. Nah ini yang tidak termasuk dua hal ini, bukan ASN. Nah, cara kami dengan cara itu bentuknya kontrak dari dulu ada UPTD kecamatan dengan masing-masing guru yang ada di lokasi. Karena yang bayar uangnya PA-nya adalah kepala dinas, pengguna anggarannya, kuasa penggunaan anggarannya ada di UPTD, maka UPTD yang bayar teman-teman. Konteksnya adalah bentuknya guru kontrak. Nah, di posisi ini, teman-teman, memang kalau kita mau mendapatkan TPG, itu kan ada syarat Mas Bowo. Boleh dibaca nanti ya.
syarat mendapatkan TPG adalah punya SK yang ditandatangani oleh pembina kepegawaian, dalam hal ini wali kota. Yang kedua, harus memiliki sertifikat pendidik profesional, ya, melalui pendidik profesional melalui PPG itu. Jadi Mas Bowo, kalau penjenengan sudah punya sertifikat pendidik profesional, oke, itu syarat satu. Syarat yang kedua harus ada SK wali kota, begitu. Mengapa Semarang kok belum terbit SK wali kota waktu itu? Konsepsi kami adalah karena wali kota itu PP 48 itu cetok banget. Dilarang mengangkat, itu kalimatnya dilarang Bapak Ibu. Maka kami menyikapi lewat non ASN. Kira-kira begitu. Nanti kalau di perkembangannya Mas Bowo, kalau SK wali kota atau kepala dinas atas nama wali kota keluar, tentu itu bisa diusulkan. Sementara posisi panjenengan dari posisi 1. Mungkin masih ada diskusi lanjut, apakah memungkinkan SK wali kota ini akan menjadi dasar untuk posisi mengajukan tunjangan profesi guru. Di samping syarat yang lain, mengajar 24 jam, dan syarat-syarat yang lain yang sudah harus dipenuhi. Itu ada SK pembagian tugas, saya pikir itu syarat-syarat lain, tapi satu hal yang memang kita belum lakukan adalah di SK dari pimpinan daerah. Beberapa kota Kabupaten Semarang sudah, Mas, sudah ada SK dari Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati. Tetapi pahami di sana belum membayar sebesar dengan kita. Sehingga kita harapannya itu dulu memang mengawali, Semarang jujur aja mengawali kami itu. Saya 2 kali diundang di Kementerian Dikbud untuk memaparkan program-program ini. Begitu Mas Bowo penjelasan saya ya. Tadi yang ada, saya pikir yang biaya tanpa pungutan, Bu Esti, ya itu memang KRP undang-undang itu begitu, Bu. Tapi kalau Ibu di ranah pendidikan non formal atau masih pada pendidikan PAUD ya, itu tentu tidak masuk kelompok pendidikan dasar. Maka pemerintah turun memberikan namanya BOP ya, bantuan operasional pendidikan untuk teman-teman di PAUD ya. Itu ada juga dibantu. Saya kira tempat Bu Esti juga dapat itu. Asal syaratnya apa? Berizin. Ya kalau tidak ada izin tidak berani. Yayasannya punya SK Kemenkumham. Jadi syarat-syarat teknis itu secara hukum harus dipenuhi. Dinas Pendidikan tidak akan berani memberikan bantuan bentuknya BOP itu atau yang lain kalau persyaratan tidak dipenuhi. Begitu, maka cukupi dulu, nanti baru diajukan. Saya kira begitu Pak Arjito yang masuk di bagian saya. Oke, matur suwun Bapak Bunyamin. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, para peserta jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang telah di